Salam warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada dalam bulan Bina Keluarga. Mendasari bulan Bina Keluarga pada malam hari ini, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merefleksikannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang selalu kami panggil oleh karena anak Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami selaku persekutuan warga jemaat GKI Diaspora akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan menyertai kami, sehingga firman kebenaran boleh kami baca dan refleksikan seturut maksud dan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar refleksi kita pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seseorang ketika mengalami sesuatu yang baik, pastilah ia akan berbahagia. Ukuran manusia dalam menilai kebahagiaan tidaklah sama dengan apa yang menjadi ukuran Yesus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan sesuatu sehingga membuat dia bahagia. Yesus saat di bukit berbicara kepada banyak orang dalam khotbahnya. Ia menguraikan tentang siapa-siapa yang dianggap dan disebutkan sebagai orang yang berbahagia. Yesus berbicara bahwa orang miskin adalah orang yang punya kerajaan sorga. Padahal definisi miskin itu secara manusia adalah orang yang hidup rendah dan menderita dalam dunia, sehingga ia berpaling kepada Allah karena butuh pertolongannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa manusia membutuhkan pertolongan dan miskin di hadapan Allah? Karena pertama, bahwa manusia menyadari dia tidak mempunyai sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah. Yang kedua, manusia mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Yang ketiga, manusia pada kasih karunia Allah semata-mata. Keempat, manusia merendahkan hati dan diri di hadapan Allah. Yang kelima, manusia harus mengakui keegoisan dan kesombongannya di hadapan Allah. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka kita akan menggantungkan harapan kita kepada Allah, dan Allah menjanjikan kita akan mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan dan menggantungkan harapan kepada Tuhan, maka mereka inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Maukah kita mempunyai kerajaan sorga dengan menggantungkan harapan kepada Tuhan? Marilah kita merenungkan dan sandarkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh mempunyai kerajaan sorga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian refleksi firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh pergunakan dalam hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini
firman kebenaran-Mu telah kami baca dan refleksikan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, supaya firman kebenaran itu boleh kami praktekkan dalam hari hidup kami. Bapa dalam surga, kami selaku persekutuan di jemaat diaspora, Engkau memberkati kehidupan kami, profesi kami, kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami selalu yakin bahwa pertolongan Tuhan hanya berasal untuk melindungi dan menolong kami. Bapa dalam surga, pelayan yang ada dalam jemaat kami, biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati seisi rumah mereka, supaya menjadi teladan dalam pelayanan kami. Kiranya dalam bulan bina keluarga ini, kami boleh diberkati semua, dan dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman dan refleksi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Salam.